pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah IHMPA kita pagi hari ini. Nah adik-adik, semoga semuanya sehat ya, dan tetap menjalankan prokes. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita semuanya bangkit berdiri. Pasukan Yesus, siap. Nah kita akan menyanyikan lagu dengan judul Di Pintumu. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala pertolongan dan berkat-Mu dari sepekan yang lalu. Tuhan, mengawali pekan kami ini, di hari yang baru ini, Tuhan Engkau sertai kami dan memberkati kami dalam ibadah ini. Mulai dari awal sampai selesai ibadah ini, semuanya jadi dalam kehendak-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Hadirlah Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, terlebih kami dapat melakukan semua yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan kami, supaya hidup kami Tuhan bisa dipenuhi oleh berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga kakak Layan akan bercerita, mampukan ia Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, mari berdiri, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 5. Bunyi demikian. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, kurang bersemangat sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Ya, luar biasa, fantastik. Jadi adik-adik,
Kak Dorcas mau bertanya, ada yang tahu cerita kita hari ini? Ada yang tahu, atau ada yang penasaran? Kalau penasaran, langsung saja ya. Jadi cerita kita pada hari ini terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Jadi pada kala ada seorang rasul, namanya itu adalah Rasul Paulus. Sebelum berubah namanya menjadi Paulus, namanya itu adalah Saulus. Sebelum dia menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Jadi si Saulus ini adik-adik, dia lahir di sebuah kota. Namanya itu adalah kota Tarsus, tanah Kilikia. Lebih tepatnya lagi berada di provinsi Romawi di bagian tenggara Asia Kecil. Jadi orang tua daripada si Saulus ini berkebangsaan Yahudi, suku Lewi. Memang tidak dituliskan ya siapa nama orang tuanya si Saulus, tetapi Saulus ini mempunyai saudara perempuan. Dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 16, adik-adik bisa baca itu ya. Nah, adik-adik, si Saulus ini dia berasal dari keluarga yang cukup berada ya, atau beruang ya, sehingga pendidikannya itu tinggi, berada di kalangan orang-orang Yahudi. Nah, dia juga mempunyai seorang guru besar. Bukan badannya yang besar ya, tapi guru besar di sini maksudnya memiliki banyak sekali ilmu pengetahuan. Jadi nama gurunya itu adalah Gamaliel. Jadi Bapak Gamaliel ini adik-adik adalah cucu dari ahli kitab bernama Hillel. Jadi ajaran yang diajarkan oleh Bapak Gamaliel terhadap si Saulus ini adik-adik mau mengajarkan kepada Saulus agar dia mempersiapkan diri untuk bekerja melayani Allah ya. Terus ini paling tidak suka dengar ada orang yang memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dia tidak suka sama pengikutnya Kristus. Jadi setiap kali dia kalau lihat pengikutnya Kristus, dia langsung menghukum orang tersebut. Dia mencari celah agar orang tersebut bisa dihukum, bahkan bisa dibunuh. Wow, ngeri ya adik-adik si Saulus ini. Dan si Saulus ini adik-adik, dia masuk dalam kelompok orang Yahudi, yaitu kelompok orang Farisi, di mana Dr. Lukas mengatakan perbedaan antara orang Farisi sama Tuhan Yesus adalah mereka adalah orang-orang kaya, sedangkan Tuhan Yesus senantiasa memperhatikan orang-orang miskin, seperti yang tertulis dalam Lukas 6 ayatnya ke-20. Orang-orang Farisi ini suka berpesta, suka menghambur-hambur uangnya, tetapi Tuhan Yesus merasa sepenanggungan dengan orang-orang miskin. Nah adik-adik, hal ini menunjukkan bahwa si Saulus ini merupakan orang yang berpendidikan dan bukan sembarang orang. Tapi sayangnya dia benci sama pengikut-pengikutnya Kristus. Tiap kali dia dapat lihat ada orang yang bersaksi tentang Tuhan Yesus, dia akan memenjarakan orang tersebut. Dia akan melakukan segala caranya agar orang tersebut itu bisa dihukum seberat-beratnya, bahkan bisa dibunuh. Tapi adik-adik, pada suatu hari ketika si Saulus ini melakukan perjalanan ke sebuah kota namanya kota Damsyik, di situ tiba-tiba ada cahaya yang menghalangi si Saulus sehingga dia tidak bisa melihat lagi, dan jelas suara dari langit terdengar seperti begini, "Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku?" Suara Tuhan berfirman seperti begitu terhadap si Saulus ini adik-adik. Nah, puji Tuhan adik-adik, pada saat itu perubahan iman yang luar biasa terjadi dalam dirinya Saulus. Akhirnya si Saulus ini dimenangkan oleh Tuhan pada saat itu adik-adik. Semenjak kejadian itu, nama si Saulus ini berubah menjadi Paulus. Jadi nama si Saulus ini bukan lagi Saulus, tapi Paulus ya. Dan pada saat dia dihalangi oleh Tuhan melalui pencahayaan sinar yang begitu terang, matanya mengalami kebutaan selama 3 hari. Dan puji Tuhan, dia dimenangkan oleh Tuhan pada saat itu adik-adik. Semenjak kejadian itu, si Rasul Paulus menjadi pengikut Kristus yang sangat setia untuk memberitakan Injil. Kesaksian si Paulus ini
bukan hanya berlangsung di hadapan orang-orang Yahudi, tetapi di hadapan wali negeri Felix dan Raja Agrippa. Meskipun si Saulus ini diperhadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan ya adik-adik, bahkan bisa berujung pada kematian. Tapi ada Roh Kudus yang senantiasa mampukan si Saulus, sanggupkan si Saulus, sehingga dalam situasi seperti begitu dia tetap berani untuk memberitakan Injilnya Tuhan, tetap menjadi pengikut Kristus yang setia. Jadi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, apakah kita bisa seperti si Paulus menjadi pengikutnya Tuhan yang setia, mau bersaksi untuk Tuhan, mau memberitakan Injilnya Tuhan. Nah, tapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan agar dimanapun ya adik-adik berada, baik itu di rumah, di sekolah, adik-adik juga harus berani memberitakan atau harus berani bersaksi untuk Tuhan seperti yang dilakukan oleh si Rasul Paulus ini, baik di rumah ataupun di sekolah ataupun dimanapun adik-adik berada. Misalnya adik-adik melalui keteladanan yang mungkin dapat adik-adik lakukan adalah berdoa. Nah, siapa yang di sini yang sering berdoa? Atau ada di sini yang tidak suka berdoa? Ada. Atau ada yang pintar berdoa Bapa kami? Ya, kalau pintar berdoa, setiap hari berdoa, apalagi pintar berdoa Bapa kami, puji Tuhan ya. Kak Dur kasih tepuk tangan untuk adik-adik. Adik-adik hebat ya, luar biasa. Atau misalnya baca firman Tuhan, atau mengembangkan setiap talenta karunia yang Tuhan berikan untuk adik-adik ya, untuk memuliakan namanya Tuhan. Jadi dimanapun adik-adik berada, adik-adik juga harus berani bersaksi seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Walaupun dia diperhadapkan dengan situasi yang betul-betul tidak mendukung ya, tapi dia tetap berani maju terus karena dia yakin ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Salah satu contoh yang mungkin Kak Dorcas berikan untuk adik-adik untuk berani bersaksi ya, misalnya adik-adik di rumah, kalau ada kakaknya lakukan kesalahan atau temannya lakukan kesalahan, adik-adik bisa menegur, bilang ini salah, tidak boleh begini, tidak boleh begitu ya. Adik-adik harus berani menegur ya, jangan takut dipukul dan sebagainya ya. Mungkin itu cerita kita hari ini. Ingat, dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus berani seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ya. Ingat, sejahat apapun seseorang, kalau sudah dipakai Tuhan, sudah dimenangkan Tuhan, Tuhan akan senantiasa membimbing dan mengarahkan hidupnya selalu. Demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita untuk beraktivitas. Aktivitas kita kali ini berhubungan sama cerita yang tadi kita dengar, yaitu Rasul Saulus yang bertobat dan merubah namanya menjadi Paulus. Nah, aktivitas kita kali ini adalah tebak gambar. Nah, adik-adik boleh lihat gambarnya sebelah sini. Ini adalah gambar-gambar yang akan adik-adik tebak. Ini gambarnya masih acak, belum beraturan. Jadi, tugasnya adik-adik adalah mengurutkan gambar-gambar ini sesuai dengan jawabannya yang benar. Nah, adik-adik, setelah adik-adik melihat gambar ini dan menjawab, adik-adik boleh langsung kirim jawabannya ke grup sektornya adik-adik, atau boleh langsung kirim ke kakak layannya, dan kakak layannya akan pilih jawaban yang benar. Nah, persyaratannya adalah siapa yang paling cepat kirim dan jawabannya benar akan dapat hadiah. Nah, untuk itu adik-adik setelah ini boleh langsung kirim jawabannya ke kakak-kakak layan. Oke? Sampai jumpa adik-adik.
berjanji akan kembali pada kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. 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 Adik-adik, mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi, aku bawa dan berikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah persembahan, terimalah Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah persembahan, terimalah Tuhan. Ya, adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam rangkaian doa persembahan dan doa syafaat. Sebelum berdoa, kakak ajak adik-adik untuk duduk yang manis. Kalau sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tidak boleh ganggu kakaknya atau adiknya atau temannya atau saudaranya di samping kanan dan kiri ya, karena kita akan berbicara kepada Tuhan. Yuk, kalau adik-adik sudah siap, sudah lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami dalam ibadah saat ini walaupun masih secara online. Kami juga sudah memberikan persembahan pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini agar boleh berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Berkati juga yang setiap berkat yang masih ada pada kami semua ya Tuhan, dan biarlah semuanya itu kami boleh pergunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap adik-adik klien kami ya Tuhan, di dalam masa pertumbuhan mereka, di dalam pendidikan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa membimbing, menyertai dan memberkati setiap adik-adik klien kami. Walaupun mereka masih belajar secara online dan ibadah secara online, biarlah Tuhan tetap memberikan semangat bagi mereka agar mereka boleh tetap rajin di dalam mengikuti ibadah secara online maupun mengikuti pelajaran secara online ya Tuhan. Berkati juga orang tua pada para adik-adik klien di dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati ya Tuhan. Dan Tuhan juga mau memberkati kami semua di dalam setiap aktivitas kami. Begitu juga kami juga sebagai kakak layan, Tuhan memberkati kami semua, memberikan semangat agar kami juga boleh tetap setia dan semangat dalam melayani Tuhan melalui pelayanan anak ini ya Tuhan. Di kesempatan ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk situasi dan kondisi saat ini di mana pandemi belum berlalu sampai saat ini. Tuhan memberkati kami semua, tetap memberikan kami semangat di dalam melewati setiap kehidupan ini ya Tuhan. Ajar kami untuk mematuhi setiap peraturan yang pemerintah berikan pada kami semua, untuk tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh mematuhi semuanya itu, dan biarlah pandemi ini boleh berlalu seturut dengan kehendak Tuhan. Serta kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami
jauhkan dari segala macam bencana. Berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden bersama wakilnya dan seluruh kabinet yang ada. Berikan senantiasa roh takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan selalu mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Berkati kami sebagai rakyat Indonesia, jauhkan kami dari sakit penyakit, berikan kami sukacita meskipun bangsa dan negara kami sedang dalam pandemi. Dalam tangan pengasihan-Mu kami berserah. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami Tuhan, agar dapat berguna pelayanan di gereja-Mu. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan doa ini. Tuhan Yesus, inilah doa serta ungkapan syukur kami ya Tuhan. Dengar dan sambutlah, dan biarlah apa yang boleh kami sampaikan ya Tuhan, semuanya itu boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Mohon ampun atas dosa yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gagah ku puji dan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, shalom, selamat pagi ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada baiknya adik-adik mempersiapkan diri ya. Semuanya duduk tenang, semuanya lipat tangan, tutup mata, yang didampingi bersama orang tua. Mari kita bersama-sama menutup ibadah ini dengan doa penutup. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, begitu besar kasih karunia-Mu atas kami. Kami telah selesai dan kami telah berada di penghujung ibadah ini Tuhan. Dengan segala ungkapan syukur yang kami lakukan, dengan segala keberkatan yang Engkau berikan, kami telah berhasil. Walaupun ada beberapa dari kami yang mungkin saja masih dalam kesulitan di dalam ibadah ini Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami Tuhan, mulai dari minggu ini sampai minggu depan dan seterusnya Tuhan.
dari adik-adik klien kami, beserta dengan kakak klien kami yang senantiasa mendampingi di setiap minggu ibadah pelayanan anak ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan kami Tuhan, memberkati jaringan kami, memberkati keluarga kami, dan memberkati orang-orang terdekat kami. Yang paling penting adalah orang tua kami yang senantiasa membimbing dan membesarkan kami sampai detik ini dan sampai Maranatha tiba Tuhan. Terima kasih atas ungkapan syukur yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami tutup dengan doa Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti info hari ini. Tetap rajin beribadah dan rajin belajar ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Teman-teman, pakai masker ya. Cuci tangan dan menjaga jarak. Dah. Selamat hari Minggu